Hanya dengan membaca 4 surah saja setiap habis maghrib, maka kita akan mendapatkan banyak keutamaan. Diampunkan jutaan dosa dan dituliskan 30.000 pahala. Didoakan oleh 70.000 malaikat. Dijauhkan dari kemiskinan dan dekat dengan kekayaan dan kemudahan urusan rezeki. Dan saat berada di alam kubur akan dibela dan aman dari siksa kubur, dan pada hari kiamat akan dibela hingga masuk surga. Siapapun hendaknya mengamalkan 4 surah ini setiap malam. Namun jika telah memasuki usia tua, hendaklah lebih bersemangat dan lebih rajin membaca 4 surah ini. Simaklah hingga selesai video. Semoga Allah menyayangi kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat, ada 4 surah agung dalam Al-Quran. Sangat baik kita baca dan kita amalkan setiap malam, khususnya di waktu maghrib, yakni di rentang waktu setelah sholat maghrib hingga masuk waktu sholat isya. 4 surah ini adalah amalan penghapus dosa, amalan pembuka rezeki, amalan selamat dari siksa kubur, dan amalan agar kelak kita dibela pada hari kiamat. Insya Allah kita akan membahasnya lebih lanjut, maka mari simak hingga menit terakhir. Insya Allah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin. Allahumma amin. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel. Ada 4 surah agung yang amat baik kita lazimkan membacanya setiap malam, khususnya di waktu maghrib. Surah yang pertama, surah Yasin. Umumnya kaum muslimin suka membaca surah Yasin pada setiap malam Jumat. Hal ini karena memang ada anjuran membacanya sebagaimana disabdakan Rasulullah, man qara'a lailatal jumu'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maufuron lahu. Siapa saja yang membaca surah ad-dukhan dan surah Yasin pada malam Jumat, maka di pagi harinya dia menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya. Namun surah Yasin tidak hanya dianjurkan dibaca setiap malam Jumat, tetapi setiap malam atau setiap hari juga dianjurkan membacanya. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Jadi jika kita ingin dosa-dosa kita diampunkan Allah, maka setiap malam mari suka membaca surah Yasin. Dan dengan membaca surah Yasin ini, walaupun hanya 1 kali, walaupun hanya malam ini, akan dituliskan pahala sebanyak
30.000 pahala. Sebab pahala membaca Al-Quran dihitung berdasarkan jumlah huruf yang kita baca, di mana setiap huruf yang kita baca diberi pahala 10 kebaikan. Nah, jumlah huruf surah Yasin ada 3.000 huruf. Jika per hurufnya dapat 10 kebaikan, dikalikan 3.000 huruf surah Yasin, hasilnya 30.000 pahala kebaikan. Maka beruntunglah yang suka membaca surah Yasin. Surah yang kedua, surah Tabarok. Surah Tabarok sangat terkenal, sangat masyhur sebagai surah penyelamat dari siksa alam kubur. Artinya orang yang suka membaca surah Tabarok setiap malam, kelak di alam kuburnya akan dibela dan diselamatkan dari siksa alam kubur. Rasulullah pernah ditanya tentang surah Tabarok ini, beliau menjawab, hiya al-mani'atu, hiya al-munjiyatu min azabil qabri. Surah Tabarok adalah surah yang mencegah dari siksa alam kubur dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa alam kubur. Tidak hanya saat berada di alam kubur, kelak orang yang suka membaca surah Tabarok setiap malam akan dibela pada hari kiamat. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa 30 ayatan. Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah hanya terdiri dari 30 ayat. Syafa'at li rajulin fa akhrajathu minan nar, akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya lalu mengeluarkannya dari neraka. Wa adkhalathul jannata wa hiya suratu Tabarok, dan akan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Dengan demikian orang yang suka membaca surah Tabarok setiap malam, dirinya tidak akan disiksa selamanya di alam kubur dan neraka. Surah yang ketiga, surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah adalah surah kekayaan. Siapa suka membacanya tidak akan miskin selamanya. Dia akan selamat dari ditimpa kemiskinan selamanya. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, suratul waqi'ati suratul ghina faqra'uha wa'allimuha auladakum. Surah Al-Waqi'ah adalah surah kekayaan, maka bacalah dan ajarilah anak-anak kalian membacanya dan mengamalkannya. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis yang berasal dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusbahu faqatun abadan. Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Adapun surah yang keempat adalah surah Ad-Dukhan. Malam ini kita baca surah Ad-Dukhan 1 kali, maka besok pagi ada 70.000 malaikat mendoakan kita diampuni dosa-dosa kita. Hal ini dikabarkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu 70 alfa malakin. Barang siapa yang membaca surah ad-dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Berikut bacaan surah Tabarok, salah satu dari 4 surah-surah agung yang bisa dilazimkan dan diamalkan setiap malam, khususnya setelah sholat maghrib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البشر هل ترى من فطور ثم ارجع البشر كرتين ينقلب إليك البشر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاشبا فستعلمون كيف نكير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ Shadaqallahul Azim. Demikianlah 4 surah agung yang sangat baik kita amalkan membacanya setiap malam. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insyaallah barokah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.